Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari kita lebih sungguh lagi katakan, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku, oh Yesusku, semua ku berikan padamu. Kuduskan Tuhan, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan Tuhan, menyenangkan-Mu, oh senangkan hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan kepada seluruh umat Tuhan kami undang berdiri semuanya. Menyenangkan-Mu Tuhan, kepada seluruh umat Tuhan kami undang berdiri semuanya untuk menyambut firman Tuhan. Kepada hamba Tuhan kami persilakan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan kami, menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih atas kebaikan yang begitu Amin, luar Tuhan biasa. Yesus. Amin, Jesus. Tuhan, pada hari ini Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu, biarlah Engkau perlengkapi hamba-Mu, biarlah firman Tuhan yang dibagikan Tuhan Yesus dapat menjadi berkat bagi kami semua. Sehingga kami rindu, kami pulang tidak sia-sia, namun kami dapat membawa berkat yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu yaitu Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya. Kami berserah untuk Bapak Ibu duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, kok jadi pengumuman dibuka ini. Oke, hari ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang disampaikan dari pusat. Udah saya taruh di bawah PowerPoint-nya. Bisa dibuka, oke. Ya, hari ini Bapak Ibu, tema yang diberikan pusat yaitu kasih mula-mula. Terdapat di Wahyu 2 ayat 1 sampai 7 dengan tema kasih mula-mula. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. LAI memberikan tema yaitu kepada jemaat di Efesus. Ayat 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Di sini Bapak Ibu, ketika saya baca Wahyu, jujur saya waktu SD saya itu suka baca kitab Wahyu. Karena bagi dulu kayak saya rasa hidup saya berat kali kan. Ya walaupun kehidupan Bapak Ibu berat, kehidupan saya waktu SD berat. Saya itu suka dianiaya sama abang saya sendiri. Saya itu suka abang saya kan bukan membuka aib ya. Cuma ya itu dia sudah dipanggil Tuhan. Memang dipanggil Tuhan dia sudah berubah jadi orang yang baik. Tapi sebelum dia bertobat Bapak Ibu, saya itu suka disiksa Bapak Ibu. Saya suka disabet, dipukul, gak ada salah apa-apa. Bahkan dari kecil saya sudah diajarin mencuri emas orang tua untuk dijual. Saya lari ke rumah teman saya. Waktu itu saya SMP, saya masih ingat. SMP, saya sudah mulai melawan. SD saya gak melawan gitu. Memang belum disuruh mencuri. Tapi saya disuruh jilat telapak kakinya yang hitam. Pernah saya ngalamin itu Bapak Ibu. Saya jilat. Namanya saya kecil kan. Ya kan. Kehidupan saya, keluarga saya waktu muda itu bukanlah keluarga yang harmonis. Sekarang lah sudah mulai baik. Papa mama sudah mulai akur. Tapi dulu enggak. Saya melihat keributan, lempar piring, saling pukul. Ya kan, orang tua yang bawa sapu, pukul bapak dan lain sebagainya. Saya sering dikena tempeleng di kepala ya kan. Dipukul kepala saya. Dan puji Tuhan saya gak tahu kenapa Tuhan bisa percayakan saya gereja di tempat ini. Logikanya orang yang dipukul kepalanya biasanya blow on kan. Namanya kepala sering dipukul.
Jadi saya nggak tahu kenapa saya suka baca kitab Wahyu. Saya kepengen cepet-cepet Tuhan Yesus datang aja lah udah Tuhan. Amin. Cepet-cepetlah Tuhan. Kayaknya tersiksa kali hidup saya dulu. Gak tahu kenapa saya kayaknya waktu itu mengalami kasih mula-mula. Saya kalau baca kitab Wahyu ini merinding Bapak Ibu. Itu kan sebenarnya kisah tentang akhir zaman ya. Bagaimana Yohanes murid Tuhan Yesus yang dicintai harus dipindahkan di Pulau Patmos. Di dalam kesendiriannya, ya mungkin ada temannya sesama tahanan di Pulau Patmos. Dia harus menulis surat bagaimana Tuhan Yesus memberikan wahyu kepadanya untuk menulis kitab Wahyu. Bagaimana kesudahan dari zaman ini. Namun sebelum dia suruh menuliskan apa yang akan terjadi masa yang akan datang, dia harus menulis kepada 7 jemaat. Salah satunya adalah jemaat di Efesus. Kasih kepada Tuhan adalah pondasi dari kehidupan iman. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu, ketika saya coba membaca daripada Wahyu 2 ini, sebenarnya jemaat Efesus itu bukan jemaat yang enggak baik. Sebenarnya jemaat yang baik kan. Jemaat yang tunduk. Tapi ternyata ketika saya coba merenungkan, ternyata mereka itu hanya menjalankan sebuah rutinitas keagamaan aja Bapak Ibu. Hanya ya udah taat gitu jalankan ibadah. Sebenarnya itu juga bagus. Ketimbang malas didukung lagi nggak mau beribadah. Kalau saya suruh memilih lebih baik dia datang ke gereja, pikiran kemana-mana daripada nggak sama sekali datang ke gereja. Loh kok gitu Pak Pendeta? Kalau suruh ada 2 pilihan itu ya kan? Tapi kalau ada pilihan yang ketiga, pilih mana Pak Pendeta? Yang ketiga dia datang ke gereja semangat, kasihnya dia telah mendapatkan kasih mula-mula, pikirannya di situ. Saya akan memilih yang ketiga. Tapi saya nggak akan memilih yang pertama. Untuk apa ke gereja kalau hati saya nggak di situ? Saya akan memilih kedua. Ya sudahlah, walaupun hatimu kemana daripada engkau nggak ke gereja, percayalah sama saya. Ketika kita tidak ke gereja Bapak Ibu, yang kita lakukan adalah menjelekan orang lain. Kita hanya fokus kepada kelemahan orang lain. Kita jadi menggosip. Mohon maaf ya, menggosip itu keluar uang enggak? Keluar uang. Karena kita harus bayar makan. Mungkin yang minum tuak kita harus bayar tuak itu. Mengeluarkan uang. Harus membeli jagal dan lain sebagainya. Tapi kalau ke gereja mungkin sepelit-pelitnya kita. Paling kita hanya mengeluarkan 15.000. Atau mungkin masih ada juga yang kasih persembahannya 2.000. Persembahan pertama 2.000. Persembahan kedua, ketiga ya. Yang maju ini 2-3 sekalian. Mungkin kita baru kasih 5.000. Cuma 12.000. Ketimbang dia ke gereja, lebih baik ke gereja. Walaupun mungkin pikirannya kemana-mana, saya yakin setidaknya 5% pasti ada firman Tuhan yang nyangkut dalam pikirannya. Ketimbang dia gak ke gereja. Pak Pendeta, ke gereja kan mengeluarkan duit. 15.000 kan bukannya duit. Mending saya mancing Pak Pendeta. Saya mancing dapat ikan. Ikan berapa per ekor? Per kilo Pak? Per kilonya berapa Pak Pendeta? Bisa makan buat anak istri saya. Secara logika memang masuk akal. Tapi di firman Tuhan dikatakanlah kuduskanlah hari Sabat. Memang kalau kita lihat di jemaat Efesus ini rata-rata mereka masuk dalam kategori orang yang kedua. Yang saya masuk orang kedua itu kalau yang pertama mereka sudah hatinya malas. Dan memang juga gak mau beribadah. Kedua, hatinya memang males, hatinya gak beribadah. Tapi mereka paksakan untuk beribadah. Jadi ibadah itu hanya sebagai rutinitas. Yang ketiga, ya itu menjadi goal kita. Kita beribadah, hati kita di situ. Dan kita dapat kasih mula-mula dari Tuhan Yesus. Itu yang menjadi kerinduan saya buat jemaat yang ada di GBI Kilamili. Kasih kepada Tuhan adalah pondasi dari kehidupan iman. Namun kesibukan pelayanan, rutinitas rohani, dan tekanan hidup dapat membuat kasih itu perlahan-lahan luntur. Tuhan menegur jemaat Efesus bukan karena kurang aktivitas, tetapi karena kehilangan kasih yang sejati. Memang ada fase ya. Fase itu seseorang itu berkata, saya tidak dulu melayani, mau berdiam diri. Tapi dengan berdiam diri itu bukan berarti tidak ke gereja, tetap ke gereja. Tapi kalau semuanya berdiam diri, gak ada lah nanti pemain musik. Si Ferdi berdiam diri, Chandra, saya bingung lah. Waduh, Ibu Joni berdiam diri, semuanya berdiam diri. Aku ibadah aja. Bingung nanti saya nunjuk pelayannya.
Mungkin satu-satu nggak apa-apa. Saya coba mau berdiam diri, saya mau coba koreksi diri. Apa yang menjadi kekurangan saya. Ya. Sebenarnya pelayanan yang baik adalah pelayanan yang memang mungkin kita tahu kapasitas kita gitu kan. Kita coba memperbaiki diri, kita coba upgrade diri kita. Itu sangat baik ketimbang kita menjelekin orang lain. Kalau kita jelekin orang lain kira-kira akan selesai nggak masalah? Enggak Bapak Ibu. Ya tetap aja dia begitu. Kita akan membuang waktu hanya untuk menceritakan kelemahan orang lain. Gak ada sesuatu yang akan di-upgrade dalam diri kita masing-masing. Seandainya kita mungkin menjelekan orang lain sehari 3 jam. 3 jam itu kita gunakan untuk mungkin melatih kita cara kita melayani, WL, singers ya kan. Atau mungkin datang ke gereja berdoa. Atau mungkin ketika berdoa, setelah berdoa minta Chandra tolong dong ajarkan saya bermain musik. Itu bukan yang lebih indah, ya kan? Tapi yang menjadi permasalahannya Bapak Ibu kalau kita lihat memang jemaat Efesus itu adalah jemaat yang rajin. Tapi ternyata Tuhan itu mencela mereka juga. Ternyata bukan hanya, Tuhan itu punya standar yang tinggi. Tuhan itu bukan hanya mau kita hanya sekedar melayani. Kita jadi orang baik. Kita upgrade diri kita lebih baik. Tapi Tuhan melihat hati yang paling terdalam yang gak bisa dilihat oleh hamba Tuhan. Saya gak tahu hati setiap jemaat yang paling dalam. Mungkin bisa aja kita di sini semangat melayani. Haleluya. Tapi hati kita kemana? Atau mungkin kita berpikir ya sudahlah aku yang penting kelihatan jadi orang baik. Jadi perbuatan baik itu hanya sebuah rutinitas. Tapi Tuhan mau kita mendapatkan kasih yang mula-mula. Pertanyaannya, bagaimana mengorbankan kembali kasih mula-mula yang mulai luntur? Next. Ya, yang pertama adalah diagnosis kesalahan. Di Wahyu 2:4 dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Tuhan berkata engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ini adalah diagnosis ilahi yang jujur dan tepat sasaran. Ya, next. Ya, next. Ya, di next. Kasih mula-mula bukan sekedar emosi awal bertobat, tetapi relasi yang intim, rindu akan Tuhan, dan ketaatan yang lahir dari kasih. Jemaat Efesus rajin bekerja dan tekun. Namun relasi dengan Tuhan menjadi dingin dan mekanis, hanya sekedar saja. Di Matius 24 ayat 12 dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Karena mungkin banyak permasalahan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Mungkin kita sulit untuk berkata, apa yang menjadi alasan saya untuk mengasihi Tuhan? Ya sudahlah aku menjalankan ajalah rutinitas sebagai rasa ya. Memang saya adalah budaknya Tuhan, hambanya Tuhan. Saya harus tetap melayani. Tapi apa yang membuat saya rasa bersyukur? Kayaknya masalah saya ada kok. Saya pernah waktu itu ada anak muda ya. Cerita sama saya gak sebutkan namanya. Di sebuah gereja ya. Dia masih bisa mencari sebuah celah untuk berkata, bagaimana kita bisa bersyukur Pak? Loh kenapa kamu bilang gitu? Gereja ini sudah dilengkapi dengan baik. Iya bagaimana saya bisa bersyukur kalau yang membangun ini dengar bukan kepada para ahlinya. Terus saya bilang ke anak muda ini, coba kalau dibalikan kepada kita yang suruh bangun. Ya kan? Memang betul dalam sebuah pembangunan, dalam sebuah anggaran biaya dalam pembangunan gereja. Terkadang karena beliau juga mungkin dikelilingi dengan bukan orang-orang yang ahli juga, akhirnya sering banyak mengalami kesalahan. Tapi bukan berarti itu menjadi kita gak bersyukur. Terkadang kehidupan kita begitu Bapak Ibu. Bagaimana saya bisa bersyukur Pak Pendeta? Kok kayaknya kehidupan saya susah sih, atasan saya galak. Gaji saya nggak naik-naik, jabatan saya nggak naik-naik. Bagaimana saya bisa bersyukur Pak Pendeta? Seandainya Tuhan ambil nafas kehidupan Bapak Ibu, 5 menit saja. Saya pernah tahan nafas, saya nggak tahan 5 menit. Paling hanya 3 menit udah. 5 menit diambil, memang nggak mati. Tapi tersiksanya bukan main. Seandainya pada hari ini, detik ini juga, Tuhan Yesus kasih sakit gigi yang sangat sakit ke dalam kehidupan Bapak Ibu. Lagi ibadah, ada, sangat sakit. Pernah waktu itu ada ibu gembala
Dia karena udah gak tahan lagi sakit giginya, dia datang ke dokter gigi. Sebenarnya kalau lagi sakit itu gak boleh. Tapi ini sudah lama didiemin sama ibu gembala ini. Akhirnya dia harus cabut dan cabutnya sangat sakit dan dia teriak. Di situ dia sadar ternyata kesehatan itu lebih indah daripada kita punya duit yang sangat banyak. Kita bisa punya duit, mungkin kita cari uang. Tuhan kasih, pilih mana? Saya kasih kamu 100 miliar, tapi saya kasih kamu kanker stadium 4. Pilih mana? Atau sehat, tapi udah kamu ala kadar hidupnya dengan gaji ya sekian 2-5 juta atau 1-5 juta. Pilih mana? Kalau suruh pilih pertama apa kedua? Aku pilih pertama lah Bapak Ibu, gak apa-apa lah kanker stadium 4. Ada juga orang berpikir gitu, saya gak apa-apa mati, tapi 100 miliar itu kan bisa ku kasih untuk anak. Mungkin setiap orang punya persepsi yang berbeda-beda. Tapi kalau sudah ada di fase itu, saya yakin dia gak akan bilang berdemikian. Kalau udah kena kanker stadium 4, dia akan berpikir untuk apa 100 miliar ini. Orang kalau udah kena penyakit, segala sesuatu akan dilakukan. Pergi berobat di Singapura itu mahal berobatnya. Ke Amerika dan lain sebagainya. Habislah 100 miliar, dijual lah semuanya. Akhirnya untuk anak sudah tidak ada lagi. Dan dia mati bukan meninggalkan harta, tapi meninggal hutang. Karena harus bayar kreditan untuk melunasi rumah sakit. Contoh kan itu contohnya kan. Atau mungkin dia nggak utang, tapi duitnya langsung habis semua. Karena dia benar jor-joran untuk supaya penyakitnya jadi sembuh. Akhirnya apa? Yang tersisa apa? Anaknya hanya memakan serpihan saja. Jadi kesehatan itu sangat mahal Bapak Ibu. Bahkan juga ada juga sebuah podcast ya. Ini seseorang yang kaya raya dia. Dia ngomong salah satu anak muda, mungkin kalau orang yang suka nonton TikTok ya. Anak muda yang sukses ya, sukses di mata dunia. Dia namanya Timothy Ronald, dia cerita. Timothy, kalau bisa suruh membeli waktu, saya ingin menjual harta saya. Ini 9 naga loh. 9 naga itu 9 orang yang mengatur ekonomi negara, yang sangat berpengaruh kekayaannya, perusahaannya untuk mengatur ekonomi negara. Salah satu yang ngomong sama Timothy Ronald. Kalau bisa bukan Timothy Ronald tapi temannya. Temannya dia cerita. Saya kepengen bisa seperti Timothy Ronald, balik ke umur 24 tahun. Gak apa-apa harta saya habis, gak apa-apa saya mulai dari nol, gak apa-apa saya gak punya apa-apa, gak punya mobil seperti sekarang ini. Mungkin gak punya kereta yang bisa saya bawa, saya mungkin hanya jadi orang yang biasa saja, tidak apa-apa. Yang penting saya bisa balik umur saya menjadi 24 tahun. Posisinya mungkin beliau itu sekitar umur 70 kali ya, 65 mungkin 70. Itu 9 naga ini kan udah tua-tua semua dia. Sudah berumur. Saya mau balik umur 24 tahun. Ternyata waktu yang diberikan Tuhan itu benar-benar sangat mahal. Jadi jangan pernah berpikir bagaimana saya bisa bersyukur Pak Pendeta. Tapi kita harus belajar untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan. Seperti rumah tangga nih Bapak Ibu ya. Jemaat Efesus ini kalau saya lihat ini seperti rumah tangga yang rapi sebenarnya kan. Ya mungkin dia gak ada alasan untuk bersyukur, hanya mereka berpikir ya sudahlah. Saya tahu saya hanyalah hamba, jadi saya harus melayani. Itu ibaratnya seperti di rumah tangganya akur, harmonis. Suami istri tidak bertengkar, anak bisa lulus sampai sarjana, punya pekerjaan yang baik, tagihan listrik dibayar selalu tepat waktu. Pokoknya keluarga ini gak ada minusnya lah Bapak Ibu. Orang ngeliatin keluarga Bapak luar biasa ya, diberkati Tuhan, anak udah pada kuliah, suami gak pernah selingkuh. Iri deh ibu, iri deh saya bu punya suami kayak ibu. Mungkin orang akan berpikir aku iri deh punya suami kayak ibu. Aku iri deh Pak punya istri kayak Bapak. Di rumah rajin, masak dan sebagainya. Padahal di dalamnya mereka dingin. Mereka hanya menjalankan sebuah rutinitas saja. Mereka hanya tahu ya udah ini yang baik, ya udah saya jalankan. Sehingga ada masa di mana istri berkata, "Pak, saya melihat pernikahan kita selama 30 tahun ini kayaknya berjalan dingin, biasa aja gitu. Saya ingin Papa itu kembali seperti pertama kali kita nikah. Bagaimana Papa itu melihat dengan pencinta, benar-benar mengasihi. Kayaknya elusan Papa beda loh. Elusan Papa ini sekarang ini hanya sekedar
rutinitas saja gitu. Yang penting saya jadi suami yang baik. Hanya sebatas pengetahuan, ini loh suami yang baik. Tapi Bapak belum mulai dari hati. Demikian juga Tuhan. Tuhan Yesus memang suka kita berbuat baik. Saya juga nggak tahu kenapa pusat kasih tema begini. Tapi saya baca-baca ini, oh ternyata maknanya dalam ya. Ini sebenarnya ibaratnya gini nih. Ya bukan berarti Tuhan Yesus nggak senang dengan pelayanan kita, senang. Ya kan? Sebenarnya kalau kita dibilang kayak jemaat Efesus kita masih cukup agak jauh gitu. Agak jauh kenapa? Saya yakin kalau jemaat Efesus ini kalau ibadah mereka pelayan itu datangnya nggak terlambat. Mungkin ya saya melihat ya mungkin ya ini gambaran saya hanya berimajinasi. Karena Tuhan itu nggak mencela kelemahan mereka. Kelemahan mereka itu cuma mereka nggak melakukan itu dengan kasih yang mula-mula. Kasih yang benar-benar sungguh-sungguh gitu. Tuhan hanya mencela apa yang ada di dalam hati mereka yang terdalam. Tapi saya melihat mungkin jemaat Efesus kalau ibadah mereka nggak telat. Mungkin yang melayani mungkin mereka agak awal. Iya kan, kalau kita kan kadang-kadang kan mohon maaf Bapak Ibu. Kadang-kadang pun saya juga berusaha juga. Kalaupun kita telat, ini jam memang agak kecepatan. Ini kalau beda jam saya ini kurang lebih ini sekitar 8 menit ya, agak kecepatan. Saya melihat gitu kalau di jam saya itu kita selalu telat itu 8 menit, 9 menit ya kan. Oke, it's okay. Mungkin masih bisa ditolerin 9 menit. Tapi saya melihat para pelayan gitu, kadang-kadang telatnya. Waduh, kadang udah main tiba-tiba datang. Set, main drum dia kan. Atau enggak mungkin singer gitu. Harusnya para pelayan itu sebenarnya bisa datang jam 10. Apa pendeta kan masih gereja. Percayalah gereja itu bukan enggak dikunci ya. Karena kita menunggu dingin kita tutup pintu. Dorong aja udah pintu itu. Kita enggak kunci itu pintu. Karena biar dingin kan kita tutup dulu. Ya udah duduk dulu berdoa para singers yang lainnya sebagainya. Jam 10 sudah datang kita berdoa, nanti jam 10 lewat 20 menit juga masih bisa 10 menit kita berdoa. Kita doa di sini, kita doa mimbar. Ya. Mungkin jemaat Efesus kalau saya lihat di atas kita mungkin ya. Mungkin dia datang ibadah tepat waktu. Tapi ternyata itu juga masih kurang loh Bapak Ibu. Ternyata walaupun Bapak Ibu merubah, oh ya aku udah datang tepat waktu. Cuma hanya memang kita akhirnya menjadi teladan. Tapi ternyata itu masih kurang. Yang Tuhan mau adalah bagaimana kita memiliki kasih yang mula-mula. Masalahnya bukan perbuatan salah sebenarnya. Tetapi cinta yang hilang. Yesus berkata kepada jemaat Efesus. Ya, mereka tekun bekerja. Mereka sebenarnya tidak sabar juga terhadap orang jahat. Mereka tekun menanggung penderitaan. Mereka setia menjaga kemunian ajaran. Secara rohani jemaat ini adalah rumah tangga yang rapi. Namun Yesus sebagai mempelai berkata, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Artinya Bapak Ibu, pelayanannya memang tetap jalan di Efesus. Ibadah tetap rutin, doktrinnya benar ya kan. Tetapi hubungannya sudah dingin. Yesus tidak berkata, engkau tidak melayani, engkau sesat, engkau jatuh dalam dosa besar. Yesus enggak berkata loh, berarti ini jemaat Efesus ini berarti sempurna sebenarnya, hampir sempurna. Tapi Yesus berkata, kasihmu sudah tidak seperti dulu lagi. Masalah terbesar gereja seringkali bukan dosa besar, melainkan kehilangan cinta yang sederhana. Jadi Tuhan tidak hanya mencari tangan yang sibuk, tetapi hati yang melekat. Kita bisa benar secara doktrin, tetapi salah secara relasi atau hubungan. Aktivitas rohani tanpa kasih mula-mula hanya menghasilkan rutinitas, bukan persekutuan. Sebelum saya doa pagi ya sama Chandra saya cerita ya. Cerita setelah doa pagi saya bilang gini ke Chandra. Sebelum saya doa pagi saya mimpi buruk. Mimpi buruk itu dalam tanda kutip memang saya doa Tuhan. Aku baca gini aku juga kepengen nih kasih mula-mula ini. Ya kan. Tiba-tiba kayak aku dapat mimpi. Mimpinya itu saya sama istri diculik dan kita mau dianiaya gitu. Ya kan? Terus saya tiba-tiba terbangun dan saya merenung. Oh, ternyata Tuhan masih saya kasih kebebasan. Enggak ya ada masalah tapi masalahnya enggak seberat dengan mimpi saya gitu kan. Oh, puji Tuhan. Itu merupakan suatu kebaikan Tuhan. Saya jadi berkata, oh Tuhan terima kasih Tuhan. Aku masih bisa bernafas. Aku juga mungkin hampir tidak ada masalah dengan orang lain. Saya tidak menghadapi masalah.
kayaknya semuanya berjalan dengan baik. Itu merupakan ucapan syukur saya kepada Tuhan. Sehingga saya berkata, Tuhan ampunilah saya. Kalau saya hanya menjalankan ibadah itu hanya sebatas rutinitas. Kita mau ubah. Bukan berarti, oh yang penting doalah 24 jam. Bukan, terus ketika ditunjuk WL, ayo nanti kamu WL. Enggak lah Pak Pendeta, aku doa dulu lah biar dapat kasih mula-mula. Enggak gitu juga. Tetap kita harus melayani. Sambil melayani kita minta sama Tuhan. Itu nggak bisa pakai usaha kita, sambil melayani kita minta supaya Tuhan memberikan kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula itu adalah kasih yang penuh semangat Bapak Ibu. Bagaimana ketika kita cinta sama Tuhan Yesus, maka di situ kita ada semangat. Jadi pelayanan itu bukan hanya sekedar rutinitas, bukan hanya ajang pamer kemampuan, tapi memang karena kita cinta kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, mintalah Tuhan menyingkapkan kondisi hati dengan jujur. Jangan menutupi kekeringan rohani dengan kesibukan pelayanan. Jadi biarkanlah Tuhan, jujur nih Tuhan, kayaknya aku kok ibadah pelayanan kok aku nggak ada kasih mula-mula, kayaknya aku hanya rutinitas. Doa kita kepada Tuhan. Tuhan mungkin akan sikapkan. Nah, coba kamu bayangkan seandainya kamu mengalami hal demikian. Justru kita kayak diingatkan, oh iya, itulah buktinya cintaku kepadamu. Bagaimana dengan dirimu? Apakah benar engkau mencintai diriku? Apakah benar pelayananmu itu sungguh-sungguh tulus untuk menyembah namaku? Roh diperlukan, skill juga diperlukan. Karena roh tanpa kemampuan juga tidak baik. Kemampuan tanpa roh tidak baik juga. Alangkah baik ya roh sama kemampuan itu berjalan bersamaan. Kita sama-sama ayo koreksi hati kita. Betul enggak? Kita benar-benar sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, disiplin dalam tindakan. Di Wahyu 2 ayat 5 dikatakan, sebab itu, ini next, disiplin dalam tindakan. Di Wahyu 2 ayat 5 dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tuhan memberi 3 langkah konkret. Yang pertama, ingatlah, bertobatlah, dan lakukanlah. Next. Ingatlah berarti mengingat kembali kualitas relasi dengan Tuhan di masa awal. Kerinduan akan firman, doa dan kekudusan. Bertobatlah. Bukan hanya dari dosa besar, tetapi dari sikap hati yang menjauh dari Tuhan Yesus. Di Yesaya 55 ayat 7 dikatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya dan kepada Allah kita. Sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jadi di sini Bapak Ibu, kita juga ternyata diingatkan Tuhan untuk mengingat kira-kira bagaimana persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Mungkin kita kalau nunggu orang lain bangun kita jadi gak doa, ya sudahlah, gak usahlah kita bangunkan. Dia gak mau bangun ya sudah. Tapi apakah kita tetap berdoa? Memang berdoa itu Bapak Ibu gak harus kita jadi gak bekerja ya kan. Datang ke tempat kerja. Mungkin kita sediakan waktu kita mungkin 5 menit 10 menit berkata terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik. Oh, engkau sangat baik Tuhan. Mungkin kita gak mendoakan yang lain. Kita hanya duduk, tutup mata, hirup nafas. Betapa nikmatnya hidup ini Tuhan. Engkau masih memberikan saya kesehatan. Jangan pikirkan kelemahan orang lain Bapak Ibu. Banyak orang yang akan membenci kita, itu hal yang wajar dalam kehidupan. Ya kan? Akan banyak orang yang mempersalahkan kita. Memang ketika orang benci kepada kita bukan berarti kita benar. Kita juga koreksi, mungkin ada yang salah dalam kehidupan kita. Saya juga gitu, ada orang yang benci kepada saya juga gak bilang, oh saya benar, saya udah melakukan kebenaran. Enggak, saya koreksi. Mungkin maksud saya benar, tapi cara saya salah. Makanya saya juga harus berubah. Tapi ketika saya berubah tetap dia benci, ya sudah apa boleh buat. Mengurusi itu capek. Mau kita jelekin dia gak akan berubah, percayalah Bapak Ibu. Saya melihat ya, mohon maaf ya. Bukan saya mengajak Bapak itu lomba-lomba jadi orang kaya gitu kan. Tapi kalau saya melihat orang yang kaya itu dia bekerja tanpa memikirkan kelemahan karyawannya. Karyawannya berbuat salah, ya kan? Contohnya merugikan dia.
Bagi orang kaya itu ya udah tinggal pecat. Kalau bagi orang lain kan dituntut sampai ke pengadilan dan udah dipecat kan dia udah nggak dapat duit, dia nggak ada lagi pemasukan. Ngapain kita gosip-gosipin karyawan yang mengambil uang kita? Toh juga mohon maaf ya karena dia kaya, toh juga saya juga masih banyak uang saya. Ngapain saya pusingkan? Karena perusahaan saya harus terus kembangkan. Saya harus melihat pesaing-pesaing saya. Kalau saya hanya mau fokus dengan karyawan saya yang punya kelemahan, saya nggak akan melihat pesaing-pesaing saya. Saya akan tertinggal dengan perusahaan yang lain. Kayak perusahaan HP. Mungkin dia akan berpikir demikian kan. Apple, Samsung. Kalau dia hanya fokus kepada satu karyawan yang korupsi mungkin. Dia nggak akan maju. Dia nggak akan melihat kompetitor-kompetitor lainnya. Dia nggak akan lihat saingannya dia. Dia nggak akan berkembang. Demikian juga kehidupan kita. Ketika kita hanya fokus kepada kelemahan orang lain, maka kehidupan kita nggak akan lebih baik lagi. Makanya ingatlah Bapak Ibu, yang paling penting itu adalah bagaimana kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Jangan mengingat kelemahan orang lain, biarin dia mau jelekin kita, biarin, udah terserah, ya kan? Yang penting kita ingat bagaimana kita harus membangun hubungan intim dengan Tuhan. Bertobat itu sadar. Ketika kita dibenci itu jangan rasa anggap paling benar. Kita jangan-jangan juga salah juga. Bertobat, sadar akan kelemahan. Dan terakhir adalah melakukannya. Lakukan udah tahu salah, perbaiki. Ada tindakan. Jangan tahu contoh gini nih. Oh, ini contoh Bapak Ibu bukan maksud menyinggung siapa-apa. Contoh gini. Oh, saya sadar selama ibadah saya sering terlambat gitu kan. Ini contoh kan. Ya dilakukan. Bukan besoknya makin terlambat lagi, nantilah pas khotbah baru datang. Waduh gawat itu kan, bertobat ini kan. Pas khotbah baru datang. Nah, di sini kita harus ada sebuah action, ada sebuah tindakan. Atau mungkin kita tahu nih, oh ya saya sadar saya sering melawan orang tua. Ya tindakannya apa? Tindakannya itu jadi tunduk. Bukan hanya saya sadar saya suka melawan orang tua, besoknya tetap melawan. Hanya sebatas bertobat di perkataan sama hati, tapi belum ada tindakan. Jadi yang Tuhan mau adalah sebuah tindakan. Kalau di jemaat Efesus ini sebenarnya tindakannya adalah bagaimana mereka membangun hubungan intim. Karena secara praktek firman mereka ini sudah bagus. Tapi kalau kita ini dua yang kena. Praktek firman juga kita harus perbaiki dan juga relasi kita dengan Tuhan. Seperti jam alarm Bapak Ibu. Ya. Jam alarm yang selalu dibunyikan jam 5 pagi. Hari pertama dia dibangunkan jam 5 dia bangun. Hari kedua jamnya itu di snooze. Terus itu tuh dimatikan sementara. Tapi nanti 5 menit lagi akan bunyi. Hari ketiga benar-benar dimatikan. Jadi kalau kita lihat pergerakannya itu semakin lama bukan semakin naik. Tapi semakin lama semakin turun. Demikian juga jemaat Efesus. Mereka masih tetap melayani Tuhan. Tapi hubungannya sama Tuhan makin turun. Demikian juga kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada yang kurang, upgrade. Tapi tetap bangun hubungan intim dengan Tuhan. Jujur ya, kalau namanya belajar melayani itu gak enak. Pusing, ada tekanan, dimarahin. Namanya manusia, wajar lah kalau ada yang kurang pasti dimarahin, betul gak? Gak ada manusia itu, kalau kita melayani salah terus hebat ya kamu, luar biasa, gak ada. Ditegur, kamu gimana sih melayaninya, bagaimana sih kamu mainnya, masa gini aja gak bisa, sakit hati gak? Kalau ditanya, saya kalau gitu kan sebenarnya sakit hati. Makanya itu kalau gak kita dekat sama Tuhan, kita akan nyerah. Apanya itu, gak benernya itu. Apalagi kalau kita mungkin lihat ada berat sebelah gitu kan, kok kayaknya aku diperlakukannya gini ya, kok aturan itu hanya berlaku kepada saya ya kan. Kadang-kadang ada ya peraturan yang kayaknya sama dia gak berlaku, sama si Polan malah berlaku. Seperti orang tua, kalau anaknya pintar, kasih tanggung jawabnya kecil gak? Sedikit gak? Enggak, tanggung jawabnya besar. Kalau anaknya bodoh, tanggung jawabnya besar gak? Enggak, karena orang tuanya tahu, ya dia kemampuannya seperti itu, ya udah tanggung jawabnya kecil. Seperti ada kisah Bapak Ibu, ada seorang dosen saya ini, dia psikologi. Dia punya anak, dia bilang, saya tahu anak saya pintar yang satu ini. Ketika dapat nilai 7 saya marah. Kenapa kamu dapat nilai 7? Karena dia tahu anak ini gak belajar. Mak, aku udah dapat 7 loh mak. Itu kan bagus. Kamu bisa lebih dari ini anakku. Yang satunya dapat nilai 7. Bukan 7, 6 malahan. Mamanya bilang muji. Luar biasa usahamu.
Ini udah usahamu yang terbaik. Mungkin anaknya saudara ngiri. Kenapa ma? Aku dapat nilai 7 mama marah. Sedangkan saudaraku dapat nilai 6 mama malah gak marah. Kenapa ma? Apa bedanya saya sama dia? Hah? Dia dapat nilai 6 loh ma. Coba mama pikir 6 sama 7 besaran mana? Coba mama pikir. Betul besaran 7. Tapi saya tahu kapasitas dirimu anakku. Kamu gak pernah belajar. Kamu itu sebenarnya sudah dikasih Tuhan kepintaran. Tapi kamu gak menggunakan Tuhan dengan maksimal. Tapi dia gunakan dengan maksimal. Saya lihat dia belajar mati-matian. Walaupun dia dapat nilai 6 itu udah usaha dia. Terkadang peraturan itu seperti itu Bapak Ibu. Kok sama saya peraturannya beda ya. Kok sama dia kayaknya peraturannya kok enteng kali kan. Padahal belum tahu. Dia sudah pontang-panting belajar pada saat itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita butuh namanya itu kekuatan dari Tuhan. Supaya kita itu jangan berpikir negatif tentang apa yang menjadi sebuah peraturan yang ada. Karena memang dunia akan seperti itu. Ya kan? Ada dunia seperti itu. Tapi ada juga dunia yang sangat kejam. Mereka hanya menentukan hasil. Kalau jelek-jelek, dia gak pikirkan usaha kita. Cuma ada juga dunia yang seperti itu. Ketika dia jelek karena dia sudah berusaha. Mungkin ada beberapa orang yang mungkin pengertian. Dia tahu kemampuan orang itu. Jadi dia kasih standarnya jadi kecil. Gak mungkin orang yang bodoh dikasih, mohon maaf ya, standar yang besar. Orang yang pintar dikasih standar yang kecil. Atau standarnya sama-sama aja, gak mungkin. Pasti yang pintar akan dikasih standar yang lebih besar. Kalau kita sering ditegur, sering dimarahi, bersyukur. Karena sebenarnya kita disayang. Karena Tuhan tahu kapasitas kita. Saya waktu mungkin 10 menit Bapak Ibu. Saya waktu di Jogja ya. Saya iri loh, teman saya lagi doa. Mohon maaf, saya sudah khotbah berkali-kali. Kakinya begini Bapak Ibu, gak sopan. Saya ngikut dong otomatis kan, namanya pegel kaki. Ya kan, boleh, cuma saya gak boleh lama. Sampai selesai, wah suka-sukanya aja itu kan. Saya dimaki di situ Bapak Ibu, saya dimarahi. Di teman saya nyanyi, musik. Mungkin suaranya gak pala jelek kali sebenarnya kan. Tapi dia gak tahu cara masuk lagu, suka salah. Tapi dia WL. Baru datang dia WL. Saya tahun terakhir baru WL. Tahun keempat udah mau lulus baru worship leader. Terus saya apakah iri? Enggak. Terus diceritain sama hamba Tuhan ini. Kenapa saya lakukan kayak gitu? Saya gak peduli dia jadi atau enggak. Tapi saya peduli. Saya mau kamu lebih hebat dari sekarang. Lulus gak nyangka. Teman saya kasih ilmu. Saya bisa main gitar, bisa WL. Didikan keras yang saya dapat itu ternyata gak sia-sia. Dari didikan keras itu, saya belajar piano itu gak ada guru, cuma saya udah ada basic. Karena saya ditempatkan waktu itu, satu tempat itu dengan pemain musik. Ya kan. Saya gak tahu kenapa saya kok beda ya. Oh ternyata ada maksud di balik itu semua. Karena dia mau, kamu harus lebih daripada mereka-mereka ini. Karena saya lihat kamu yang ketinggalan. Saya mau kamu lebih. Terkadang memang Tuhan itu seperti itu. Saya tahu kemampuan kamu. Saya mau kamu pakai dirimu secara luar biasa. Biasanya kalau orang dapat masalah, biasanya itu akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Makanya itu Bapak Ibu biar kita kuat, biar kita tahan. Bangun hubungan intim dengan Tuhan. Contohnya ini Bapak Ibu, banyak orang berkata, aku sudah tidak merasa seperti dulu. Memang mungkin kita berkata, aku sudah berubah. Tapi Yesus tidak berkata, tunggulah sampai perasaan itu kembali. Mungkin kita berkata, udahlah, aku gak usah lah membangun hubungan intim. Udahlah aku gak usah lah dulu, ya kan. Toh juga yang penting aku udah berbuat baik. Itu bagus sih kalau ada progres kehidupan. Tapi yang Tuhan mau adalah bukan hanya sekedar kita menjadi pribadi yang baik. Tapi Tuhan mau bagaimana kasih mula-mula itu muncul dalam kehidupan kita. Yesus berkata lakukan lagi Bapak Ibu, lakukan lagi. Memang seandainya Bapak Ibu melayani masih dalam kekeringan. Tetap Yesus berkata tetap berdoa. Meski mungkin seakan-akan tidak mengalir. Tetap menyembah meski hati terasa kering. Tetap melayani meski tidak ada tepuk tangan. Disiplin mendahului perasaan bukan sebaliknya. Contohnya seperti otot. Otot kalau sering dilatih akan jadi kuat. Kalau nggak dilatih akan menjadikan kendor. Kita tetap minta sama Tuhan.
Tapi seandainya kalaupun itu tidak berjalan sesuai dengan kehendak kita, kayaknya kita biasa saja. Ya udah tetap berdoa. Saya yakin kalau kita minta hal yang baik, gak mungkin Tuhan gak kasih. Tinggal tunggu waktu Tuhan saja. Tetap berdoa, tetap melayani, tetap bersekutu dengan Tuhan. Ya kan? Bukan berarti gak berhenti pelayanan terus gak ada persekutuan dengan Tuhan. Tetap ada persekutuan intim dengan Tuhan. Mungkin teman-teman bisa berkata, aku nanti dulu deh, aku off dulu. Oke, tapi bukan berarti lepas itu terus gak bersekutu. Gak fokus kepada Tuhan. Malah fokusnya menyalahkan orang lain. Enggak, di saat masa kita hening, selalu saya bilang itu me time. Me time itu di masa kita tuh kepengen sendiri, tetap ibadah. Tapi kita gak mau ambil pelayanan terlalu banyak mungkin. Disitulah kita harus berseru kepada nama Tuhan, Tuhan Yesus. Oleh karena itu ambil kembali disiplin rohani yang pernah ditinggalkan. Mulailah dengan langkah kecil namun konsisten. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang Bapak Ibu ingin rubah, ya gak apa-apa. Sambil menunggu, memang itu nggak cukup karena kita juga harus butuh semangat untuk melayani kan. Ya udah kita lakukan, kita berbuat baik sedikit demi sedikit, tapi lama-lama menjadi bukit. Yang poin ketiga, yang terakhir, respon terhadap peringatan. Di Wahyu 2 ayat 5c, jika tidak demikian, oke, next. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Tuhan memberi peringatan serius tentang kandil yang diambil jika tidak ada pertobatan. Di Amsal 29 ayat 1 dikatakan, siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Kandil, nih ya Bapak Ibu ya, kandil melambangkan kesaksian dan kehadiran Tuhan. Kehilangan kasih mula-mula berarti kehilangan terang. Peringatan ini adalah wujud kasih Tuhan agar umatnya kembali sebelum terlambat. Jadi ketika kita tegur jangan emosi. Tadi di Amsal 29 ayat 1 ini sebenarnya kalau anak muda mau bijak baca Amsal. Jangan pernah buat status, mohon maaf Bapak Ibu. Jangan pernah kita buat status. Aku bersyukur ya ada yang terima aku apa adanya. Misalkan ya kan. Tapi kita tanpa mau mengupgrade diri kita kan. Kayaknya kita membenarkan kesalahan kita. Aku bersyukur ya ada kekasih yang terima saya walaupun saya adalah seorang pencuri. Walaupun saya orangnya emosian. Gak tunduk kepada kedua orang tuanya. Cinta itu bisa pudar Bapak Ibu. Udah disurvei kok. 4-5 tahun itu bisa pudar. Yang dulunya cinta bisa aja, mohon maaf bisa jadi amit-amit. Tapi karakter baik itu kalau kita terus kita kembangkan. Itu gak akan pudar. Tuhan itu gak akan pernah, Tuhan itu akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Cuma yang Tuhan mau itu adalah kita berubah. Ya kan? Berubah Bapak Ibu. Ketika kita nggak mau berubah, maka di situ memang Tuhan tetap mengasihi kita, ya kan? Tapi yang tersiksa adalah kehidupan kita Bapak Ibu. Jujur, di tempat kerja ada nggak orang kerja mau terima pencuri? Atau mungkin orang yang bebal nggak mau terima nasihat? Ada nggak? Nggak ada. Memang Tuhan Yesus menerima kita apa adanya. Tapi Tuhan Yesus tidak mau kita jadi apa adanya. Kalau memang Tuhan Yesus mau kita jadi apa adanya, untuk apa ada surga dan neraka? Betul gak? Ya udah semuanya masuk surga aja. Kenapa ada neraka? Kenapa? Karena Tuhan juga punya standar. Tuhan mau kita berubah. Tuhan mau kita benar-benar sungguh-sungguh menyerah kehidupan kita kepadanya. Jadi jangan hanya merasa, oh yaudah diri saya memang begini. Ya udah kamu terima saja saya apa adanya. Tidak, kita juga harus tetap berubah. Kita tetap harus bisa mengupgrade diri kita. Seandainya saya berkata demikian, sampai sekarang saya gak bisa melayani Bapak Ibu. Saya masih nyanyi, main musik pun juga asal yang penting bunyi aja. Tapi enggak, saya upgrade diri saya belajar untuk berubah. Saya belajar untuk bertobat. Saya enggak berpikir untuk orang terima saya padanya. Mau orang itu mau terima saya padanya atau tidak, yang penting saya belajar, yang penting saya maju. Itu prinsip yang benar. Jangan hanya berpikir, oh yang penting dia terima saya apa adanya. Enggak Bapak Ibu, cinta itu bisa pudar, percaya sama saya. Sudah saya pelajari ilmu kejiwaan itu bisa pudar. Intinya apa adalah bagaimana kita respon terhadap peringatan. Seperti mobil ya, di dashboard mobil itu biasanya ada lampu peringatan. Kalau udah mau rusak, Bapak kan gak bisa bawa mobil kok tahu sih? Ya tahu saya, kalau saya tanya AI. Saya tanya ternyata ada kok mobil gitu. Dan saya juga tanya supir bus, memang ada kok. Ada lampu peringatan bahwa ini mobil ini benar harus diservis. Kalau kita enggak kita lakukan, maka mobil ini akan mogok.
Jadi seperti orang supir dia nggak perhatikan itu lampu itu. Ya udah bantai aja terus jalan. Kalau seandainya remnya blong, seandainya nih remnya blong nih, tiba-tiba entar remnya habis tak apanya, blong. Dia lagi bawa penumpang, jalannya belok-belok. Yang ada apa? Masuk ke jurang. Yang rugi bukan dia, tapi penumpang-penumpang di dalamnya jadi meninggal. Kalau bahasa halusnya meninggal ya, jadi meninggal. Gak ada jatuh ke jurang itu hidup, saya hidup, luar biasa. Gak ada, meninggal di situ Bapak Ibu. Itulah contoh orang yang gak mau terima peringatan. Jangan sampai gara-gara kita, orang lain pun akhirnya masuk api neraka. Karena kehadiran kita, karena pengaruh kita. Untuk apa melayani? Untuk apa kita ini? Oh kita kok kayak budak sih? Untuk apa? Gak adil ini, gak usah lah ke gereja. Tanpa sadar kita membawa orang yang terdekat kita untuk masuk ke api neraka. Seperti supir bus ini kan. Dia nggak mengindahkan lampu itu sebagai peringatan. Akhirnya dia membawa penumpang yang masuk sama-sama ke jurang. Ingat Bapak Ibu, kalau mau ke jurang jangan ajak orang lain. Iya kan? Kalau mau ke jurang ya udah ke jurang sendiri. Tapi alangkah baiknya janganlah ke jurang. Tetaplah Bapak Ibu ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan bawa orang ke jurang. Dan juga jangan juga masuk ke jurang. Iya kan? Tapi sama-sama kita jalan, kita responi peringatan Tuhan dan kita berubah jadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan berpikir kok teguran saya lebih keras. Enggak usah berpikir demikian Bapak Ibu. Percayalah setiap orang ada masalahnya masing-masing kok. Enggak usah lah dipikir demikian. Karena seperti orang kaya kan, mungkin kita lihat orang kaya enaknya dia punya segala sesuatu. Orang kaya lihat kita yang susah, enaknya dia hidupnya sederhana. Gak banyak tuntutan dari karyawan, gak harus update, gak usah lihat pesaing-pesaing kompetitor lainnya. Kalau tidur juga gak usah khawatir. Kadang orang kaya kan khawatir, aduh perusahaan saya bagaimana ya, lampu AC di perusahaan saya bagaimana ya, lampunya udah mati belum ya, aduh takutnya kebakar pula kan, miliaran pula itu saya bangun. Iya kan? Ya setiap orang punya kesusahan masing-masing, gak usah iri. Yang penting maju aja kayak kuda, ya kayak delman dipasang kayak apa tuh, ada topengnya ya. Dia maju, yang penting lurus aja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lurus, percayalah, maka di situ ada perkenanan Tuhan. Tidak hanya lurus, sambil kita berjalan sampai berkata, Tuhan Engkau satu-satunya yang aku andalkan dalam hidupku. Engkau lah yang aku andalkan Tuhan Yesus. Sambil berjalan sambil mengandalkan Tuhan Yesus. Gak usah lihat kiri kanan, gak usah lihat kelemahan orang lain. Ya kan, belum tentu kita sempurna. Ya sudah kita perbaiki, kita lakukan yang terbaik. Ya. Nih ada dua kemungkinan respon kita mungkin ketika kita mendengar firman ini. Mungkin yang pertama kita akan merendah dan berubah. Atau mungkin kita yang kedua mengabaikan dan kehilangan daripada kemuliaan Tuhan. Yesus tidak berkata aku akan menghancurkan engkau. Tapi Yesus berkata aku akan mengambil kaki dianmu kalau kita tidak setia. Artinya gedung bisa tetap ada ya seperti tempat ini. Aktivitas bisa tetap jalan. Tetapi kehadiran dan kuasa Tuhan tidak lagi nyata. Peringatan Tuhan bukan untuk menakut-nakuti tetapi untuk menyelamatkan. Respon kita terhadap teguran menentukan apakah terang tetap menyala atau padam. Hari ini Tuhan sedang menyalakan lampu peringatan di hati kita. Pertanyaannya bukan apakah kita melihatnya, tetapi apakah kita meresponinya. Jadi pilih mana Bapak Ibu. Memang ketika kita nggak taat langsung Tuhan langsung hukum kita, diambil nyawa kita langsung dibuang api neraka, enggak. Biasanya ada tahap demi tahap. Biasanya Tuhan masih menegur. Kalau itu masih ada dalam kehidupan kita, bertobatlah dan kembali kepada kasih yang mula-mula. Dan janganlah sampai pelayanan kita sebagai rutinitas. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu responilah teguran Tuhan. Oke, next. Ya. Oleh karena itu responilah teguran Tuhan dengan kerendahan hati. Jangan menunda pertobatan dan pemulihan jangan menunda pertobatan dan pemulihan hubungan dengan Tuhan. Kalau bisa dimulai sekarang, kenapa harus besok? Ya kan? Jangan tunggu besok aja lah baru berdoa. Ya kan? Iya, memang di gereja berdoa, memang betul berdoa. Tapi di rumah juga harus berdoa, ya kan? Saya nggak menuntut jemaat untuk harus bisa baca sehari itu baca firman Tuhan 1 jam gitu kan.
Mungkin kita punya kesibukan sendiri-sendiri, ya sudah jalan. Tapi setidaknya segala sesuatu harus diawali dengan doa minimal. Minimal diawali dengan doa. Walaupun cuma 1-2 menit gak apa-apa lah. Tapi alangkah baiknya adalah persekutuan, adalah penyembahan, adalah pujian penyembahan. Entah setengah jam itu lebih baik. Apalagi kalau bisa 1 jam, itu sangat baik. Tapi kalau memang gak sempat, minimal sebelum kerja, sebelum melakukan segala sesuatu harus berdoa. Kesimpulannya, bagaimana kita mengobarkan kembali kasih mula-mula yang mulai luntur? Yang pertama adalah diagnosis kesalahan. Yang kedua, disiplin dalam tindakan. Yang ketiga, respon terhadap peringatan. Ketika kita melakukan hal ini, Bapak Ibu percayalah, kehidupan kita akan sejahtera, akan dipulihkan. Ingat, ketika Tuhan memulihkan kehidupan kita, bukan berarti langit selalu biru. Masalah tetap ada. Mungkin kita akan disakiti dengan orang yang kita kasihi. Kita nggak ditinggalkan sama orang kita sayang. Mungkin itu masih terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin dalam ekonomi, mungkin kita akan ada namanya pasang surut, naik turun. Tapi yang paling penting adalah bagaimana Tuhan tetap memberikan kita kekuatan, sukacita dan kemampuan. Itu adalah kekuatan Tuhan yang sangat indah. Ya, demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus, atas kebaikan-Mu begitu indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Kau telah berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah ibadah yang telah kami laksanakan pada hari ini tidak menjadi sia-sia, namun dapat jadi berkat bagi kami semua. Ajarilah kami Tuhan supaya kami dapat sadar akan setiap kesalahan kami. Ajarilah kami Tuhan supaya kami dapat disiplin dalam melakukan firman Tuhan. Ajarilah kami Tuhan supaya kami dapat merespon terhadap peringatan-peringatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Ampunilah kami yang terkadang mungkin kami sering kali membawa orang yang ada di sekitar kami kepada kegelapan. Tapi pada hari ini kami mau belajar untuk menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.